Tadi kita langsung ke lapangan ya, melihat langsung progres pekerjaan terkait dengan jembatan. Dan jembatannya itu setelah kita cross check secara langsung dan itu memang sesuai progres berjalan dan nanti akan insya Allah tadi disampaikan bahwa akhir Desember itu sudah selesai. Kenapa ini dilakukan? Supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya pembangunan yang mangkrak ya, yang tidak sesuai progres dan seterusnya. Sehingga ini adalah cara-cara DPRD bekerja bersama pemerintah kabupaten dan tentu disupport langsung juga dengan kepala dinas. Karena itu kita harap ini berjalan sesuai target, sesuai rencana dan kerjanya itu berkualitas, sesuai volume dan tidak ada kekurangan. Itu intinya. Dan kemudian tadi kita juga harap tidak sampai di situ juga, tetapi pinggiran sungainya itu ditata secantik mungkin ya, kalau perlu melebihi wisata luar negeri ya, atau mungkin wisata yang maju di dalam negeri menjadi perbandingan, bahwa penataan pinggir sungai itu harus betul-betul dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Tidak boleh ada lagi rumah di sana, sehingga kita pikirkan ke depan. Mudah-mudahan pemerintah kabupaten bersama DPRD itu bisa memprogres ya, supaya tidak ada lagi rumah kumuh di pinggir sungai, minimal sampai di Mangkurawan ya, Mangkuraja jembatan itu minimal sampai di situ. Dan kalau anggarannya nanti kita pikirkan, kalau perlu nanti kita pikirkan proyek multias supaya bukan mestinya harus selesai misalnya di 2020, tapi 2027 atau mungkin selanjutnya bisa terselesaikan. Minimal niat kita dulu akan menyelesaikan ya. Kemudian selanjutnya yang tadi yang taman-taman itu, taman-taman yang di pinggir sungai, karena di situ juga ada wisata sungai, itu kan luar biasa. Kemudian juga ada semacam teras ya, teras Tenggarong. Kalau di Samarinda kan ada teras Samarinda. Ya, ini luar biasa, kalau perlu mengalahkan teras yang ada di Samarinda. Dan perencanaan kita ya harus mempadukan bahwa itu adalah tidak terlepas dari wisata gitu ya. Ikon wisatanya harus mantap, ikon daerahnya juga harus muncul ya. Dan kelebihannya kita ya ada sungai ya. Sungai yang kira-kira istilahnya bisa juga dimanfaatkan sebagai wisata. 3 bulan waktu ini kita optimis selesai kan? Ya, kita harap sesuai dengan laporan Pak Kepala Dinas tadi ya, insya Allah akhir tahun juga akan selesai. Kenapa ini harus ditargetkan selesai? Supaya asas manfaatnya itu bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Intinya seperti itu. Siap. Ya. Ke pasar. Ya, kalau pasar ini kan tentu kita sudah melihat bersama ya, bahwa ini luar biasa pembangunannya. Walaupun di luar ini sepertinya biasa-biasa saja, tetapi ini adalah kategori mall ya, Mall Kutai Kartanegara, mallnya Tenggarong sebagai pengganti pasar Tanggarum yang terdahulu. Ini luar biasa dan progresif berjalan sesuai kita harapkan, dan tentu ini dipadukan dengan ruang terbuka hijau, kemudian juga ada masjid ya, kemudian ada hall yang kira-kira pusat kuliner juga bisa ditempatkan di sini, selain sebagai pusat perbelanjaan toko modern gitu ya. Tapi pada intinya ini sesuai semua progresnya, dan kita harap betul-betul Desember ya, akhir Desember juga bisa selesai, walaupun nanti mungkin ada istilahnya terkait dengan pembenahan nanti untuk mempercantiknya, mungkin ada tambahan-tambahan waktu. Pasar kering ya, bukan pasar basah. Artinya bahwa di sini tidak boleh jualan ikan, jualan lain-lain yang kerek sayur dan seterusnya. Ada tempatnya di sana di Mangkurawan gitu ya. Kalau di sini kan tentu kita harap pasar basah ini juga bagian daripada pengelolanya seperti mall. Ya, mall-mall yang memang punya sertifikasi, jadi mirip. Nah, tinggal nanti mungkin manajemennya diperbaiki. Gitu. Pak, dari laporan PU ada kendala Pak? Ya enggak ada. Ini alhamdulillah memang sesuai progres, sesuai target, bahwa ini harus selesai di akhir Desember, supaya kalau perlu nanti setelah itu bisa digunakan, dimanfaatkan. Kalau perlu itu sambil berjalan pembenahan secara teknis, pengelolaan oleh dinas pasarnya juga sudah mulai dimantapkan, supaya sambil berjalan pembangunannya, kalau perlu juga sudah mulai bisa ada istilahnya akses masyarakat, atau mungkin persiapan yang dari masyarakat, karena tidak mungkin langsung di tempat seperti itu, harus ditata juga, lapa-lapanya harus dipercantik ya,
kulinernya juga harus dipercantik, di model dan seterusnya. Jadi bukan sembarangan juga. Dan itu ya penjualnya lah yang menyetim begitu gitu kan. Yang membuat seperti itu walaupun dibimbing oleh dinas pasar dan kita semuanya termasuk dinas pekerjaan umum.